Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara sekalian, sekarang adalah merupakan bulan Ramadan, bulan di mana banyak sekali umat Islam yang memanfaatkan luar biasa, memanfaatkan semaksimal mungkin agar tidak pernah ketinggalan, tidak pernah tersia-siakan bulan Ramadan ini sebagai suatu amalan yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, orang yang berpuasa akan menjadikan orang yang bisa menghargai orang lain. Orang yang berpuasa akan bisa lebih menghargai segala sesuatu, seperti misalnya menghargai waktu, menghargai apa saja, menghargai makanan yang sehari-harinya orang terkadang meremehkan waktu, tetapi waktu yang luar biasa ini adalah kita hargai karena kita bisa menjalankan dengan puasa yang sebaik-baiknya. Selanjutnya, orang yang barangkali tidak pernah menghargai makanan, melihat orang makan dengan makanan yang dalam jumlah yang sangat besar, mengambil makanan yang besar, yang hanya dimakan sedikit, yang tiba-tiba langsung mereka buang saja. Tetapi dengan merasakan bahwa orang yang lapar ternyata membutuhkan makanan, dan di sore hari ketika kita berbuka, maka kita akan merasakan nikmat yang luar biasa bahwa makanan itu lezat sekali. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, dalam kesempatan ini marilah kita jadikan bulan Ramadan ini, kita jadikan menjadi bulan yang kita bisa melaksanakan sesuatu hal yang sebaik-baik, semaksimal mungkin, seefisien mungkin, apapun kita lakukan. Baik kita meningkatkan amal-amal soleh kita melakukan memperbanyak sedekah kita, dan sebagainya. Kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan biasa. Anak-anak yang sekolah bukan berarti bulan Ramadan itu terus tidak belajar. Justru di dalam bulan Ramadan ini orang yang berpuasa harus banyak belajar. Belajar mulai dari habis subuh, habis sholat subuh. Mereka harus belajar membaca Al-Quran, belajar memahami Al-Quran. Lalu di siang hari nanti akan bisa dilaksanakan dengan belajar ilmu-ilmu yang lain sampai di sore hari dan sampai di malam hari. Dan selain daripada itu pula, mereka harus mempelajari, tidak hanya belajar sesuatu ilmu yang kelihatan hanya untuk kepentingan duniawi semata, tetapi belajar ilmu-ilmu yang nanti akan dimanfaatkan di hari kelak, yaitu di akhirat, yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi ini Al-Qur'an ini harus kita pelajari. Ya, Al-Quran kita pelajari di dalam bulan Ramadan ini apa untuk orang yang bertakwa. Tidak ada keraguan sehingga kita bisa melaksanakan segala sesuatunya sebagai petunjuk. Kita bisa membuka hati kita, membuka mata kita untuk bisa banyak membaca Al-Quran dan belajar dari Al-Quran, karena pada prinsipnya Al-Quran adalah petunjuk bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, khususnya pada anak-anak pelajar yang sedang sekarang di dalam situasi pandemi ini, dalam situasi yang sangat terbatas ini, bukan berarti ini adalah merupakan kendala bagi kita untuk tidak belajar, tetapi justru sebaliknya, dalam situasi yang sulit ini kita harus bisa segera mengentaskan diri dari situasi yang sulit ini untuk banyak belajar. Dengan banyak belajar, insya Allah kita bisa mengentaskan diri kita dalam pandemi yang sekarang sudah ada ini. Ketaatan dan ketakwaan. Jadi orang yang taat pasti akan lebih melaksanakan ketertiban di mana-mana saja. Orang yang bertakwa juga pasti akan ikut melaksanakan ketertiban dimanapun mereka berada. Ketertiban yang sudah diatur baik oleh pemerintah maupun diatur oleh yang lain, yang sudah ditetapkan sebagai kepentingan umum dan kepentingan bersama, tentunya kita bisa melaksanakannya. Itulah barangkali yang sebagai renungan di bulan Ramadan kita. Sekali lagi, bulan Ramadan ini marilah kita jadikan untuk bisa lebih menghargai waktu, lebih menghargai orang lain, lebih menghargai
perbuatan-perbuatan yang seharusnya kita tinggalkan itu harus kita tinggalkan. Jadi kita harus bisa melaksanakan perbuatan-perbuatan yang lebih baik lagi, yang sekiranya tidak berkenan atau sekiranya memang itu salah, mari kita tinggalkan. Nah, jangan disebalikkan, jangan dibalik. Justru orang berpuasa minta dihargai, bukan, kita malah justru berpuasa itu malah kita menjadikan diri kita untuk belajar menghargai. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.